Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan presentasikan mengenai Corporate Liquidation and Reorganization dari bab 18. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anastasia Sindaka Putri dengan NPM Mahir 207 serta rekan-rekan saya Marta Uli BR Manurung dengan NPM Mahir 203, Intan Dwi Lestari NPM 226, Abel Dwi Pratiwi NPM 229 dan juga Gadis Junita 272. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Bankruptcy Reform Act of 1978. Nah, equity insolvency itu adalah ketidakmampuan membayar utang tepat waktu. Sedangkan bankruptcy insolvency itu adalah total utang lebih besar dari nilai wajar asetnya. Nah, perusahaan insolven itu bisa menegosiasi dengan kreditur atau masuk proses pengadilan. Next adalah sejarah regulasi. Sejarah regulasi sendiri itu dari sebelum 1898. Nah, ini tuh diatur oleh hukum negara bagian. Lalu lanjut ke Bankruptcy Act 1898. Ini hukum federal pertama. Jadi hukum federal pertama ada itu di tahun 1898. Lalu selanjutnya adalah Bankruptcy Reform Act 1978. Itu merevisi menyeluruh hukum kebangkrutan AS. Lalu yang terakhir adalah beberapa kali diamandemen, terakhir adalah BAPCPA 2005. Nah, kita masuk BAPCPA 2005. Yang pertama itu ada membatasi penyalahgunaan pelindungan kebangkrutan. 2. Menetapkan batasan waktu eksklusivitas pengajuan rencana negosiasi maksimal itu sebesar 120 hari. Yang ketiga, membatasi waktu perpanjangan menjadi maks 18 bulan. Dan yang keempat, membatasi hak debitur menunda pembayaran kreditur terlalu lama. Lalu ada tujuan hukum kebangkrutan, itu yang pertama, untuk melindungi kepentingan kreditur dan juga debitur. Kedua, mencapai distribusi aset yang adil. Ketiga, memberikan fresh start bagi debitur. Dan yang keempat adalah rencana reorganisasi harus disetujui pengadilan dan juga kreditur. Jadi memang BAPCPA 2005 ini tuh hukum yang terakhir mengenai kebangkrutan. Sedangkan tujuan hukumnya itu 4 tujuan yang memang tadi sudah saya sebutkan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tanggung jawab trustee dan akuntansi dalam proses likuidasi. Jadi pada kasus likuidasi perusahaan itu, seorang trustee atau kepercayaan itu akan ditunjuk untuk mengambil alih harta perusahaan yang disebut dengan estate, yang dimana nanti mereka akan mengelola serta mengonversi aset yang ada pada perusahaan tersebut menjadi kas atau menjadi harta perusahaan tersebut. Nah, kemudian mereka akan mendistribusikannya kembali kepada para kreditur atau pemegang saham sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan oleh pengadilan atau hukum yang telah mereka berlakukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas trustee dan urutan pembayaran klaim. Nah, beberapa kewajiban penting dari trustee itu yang pertama mereka harus menguasai dan mengamankan semua aset perusahaan. Yang kedua, mereka juga menyelidiki kondisi keuangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, mereka juga akan memberikan laporan ke pengadilan dan kreditur. Yang keempat, mereka memberikan klaim kreditur serta menolak yang tidak sah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan selama proses likuidasi. Dan yang terakhir, mengajukan laporan akhir sebelum kasus ditutup jika ada permasalahan. Nah, berikut adalah urutan pembayaran klaim yang dimana di sini saya menjelaskan hasil penjualan aset itu bagaimana dibagi sesuai prioritasnya. Yang pertama itu yaitu kreditur dengan jaminan yang disebut dengan secured claims, yang dimana misalnya ini mungkin seperti bank dengan agunan gedung. Dan yang kedua itu ada kreditur tanpa jaminan prioritas yang disebut dengan priority unsecured, yang dimana misalnya itu seperti gaji karyawan, pajak, biaya administrasi, ataupun biaya umum lainnya di perusahaan. Yang ketiga itu ada kreditur tanpa jaminan non prioritas. Contohnya itu seperti utang dagang biasa. Dan yang terakhir yaitu pemegang saham. Contohnya itu seperti pembayaran yang hanya dibayar kalau semua klaim kreditur itu sudah lunas. Jadi urutannya itu saya jelaskan kembali, yaitu kreditur dengan jaminan, kreditur tanpa jaminan prioritas, kreditur tanpa jaminan non prioritas, dan terakhir pemegang saham.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi trustee. Nah, di sini trustee itu biasanya membuka catatan akuntansi baru. Nah, apa sih yang mereka buat? Yaitu aset yang dicatat dengan nilai buku yang merupakan bukan nilai realisasi supaya nilainya itu objektif. Nah, semua keuntungan dan kerugian dari penjualan aset serta biaya likuidasinya itu akan dicatat dalam akun khusus bernama estate equity, di mana aset atau kewajiban baru yang muncul selama proses dicatat dengan label new. Nah, selanjutnya di sini ada laporan yang disusun. Nah, trustee itu juga harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama ada statement of cash receipt and disbursements yang disebut dengan laporan kas, laporan arus kas masuk dan keluar. Yang kedua ada statement of changes in estate equity yang dimana perubahan yang merupakan perubahan ekuitas akibat penjualan aset dan biaya. Yang terakhir ada statement of realization and liquidation yang dimana merupakan progres penjualan aset sampai distribusi ke kreditor. Nah, di sini saya memberikan satu contoh perhitungan sederhananya. Misalkan PTX bangkrut dan punya data berikut. Nah, di sini ada aset mereka yaitu ada gedung, persediaan, dan kas. Nah, gedungnya itu contohnya nilai bukunya itu 500 juta dan dijual dalam angka 600 juta. Sedangkan persediaannya nilai bukunya 200 juta sedangkan dijual 150 juta dan kasnya 50 juta. Nah, utangnya itu ada bank dengan jaminan gedung pada 480 juta, gaji karyawan 40 juta, dan utang dagang 200 juta. Nah, langkah pertamanya itu kita harus menjual asetnya. Gedung tadi dijual 600 juta. Nah, hasilnya ini akan dipakai untuk melunasi utang bank yang tadi, yaitu 480 juta, dan sisanya 120 juta itu masih ada. Nah, persediaan yang dijual 150 juta tadi, itu bakalan rugi 50 juta. Kenapa? Karena nilai bukunya 200 juta. Jadi kan itu nilai jualnya itu lebih kecil daripada nilai belinya. Nah, kas awalnya itu tetap 50 juta dan sehingga total kasnya sekarang menjadi 120 ditambah 150 ditambah 50 sehingga total kasnya menjadi 320 juta. Selanjutnya itu kita akan melakukan pembayaran kreditur. Nah, ini yang dipakai gaji karyawan prioritas yaitu 40 juta tadi itu akan dibayar penuh sehingga sisa kasnya menjadi 280 juta. Yang kedua, utang dagang 200 juta tadi akan dibayar penuh juga tuh. Nah, jadi sisa kasnya itu menjadi 80 juta. Nah, terakhir sisa untuk pemegang saham itu kan masih ada tadi 80 juta. Nah, karena semua utang kita udah lunas, jadi uangnya ini dibagi pemegang saham secara persenan mereka masing-masing. Nah, dari contoh tadi, kita bisa melihat tuh bagaimana trustee itu berjalan. Yang pertama, mereka menjual aset dengan harga realisasi. Yang kedua, membayar kreditur sesuai perurutan. Dan yang terakhir baru jika semua kreditur itu sudah puas setelah selesai, baru sisa kas bisa untuk memegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reorganisasi. Pada chapter 7 yaitu likuidasi adalah satu bab dalam US Bankruptcy Code yang mengatur tentang penyelesaian kebangkrutan melalui likuidasi aset perusahaan atau individu. Sebagian besar kebangkrutan diselesaikan lewat likuidasi, rata-rata terdapat 25.000 kasus per tahun. Sementara itu, chapter 11 yaitu reorganisasi lebih jarang, sekitar 8.500 kasus per tahun dan biasanya melibatkan perusahaan besar. Pengajuan bisa dilakukan debitur atau kreditur dengan klaim minimum sebesar 15.775 US dollar. Setelah diajukan, pengadilan dapat menyetujui reorganisasi kemudian mengubahnya menjadi likuidasi atau menolak kasus tersebut dengan proses diawasi oleh US Trustee. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trustee atau debitur dalam penguasaan, biasa disebut juga debtor in possession. Nah, dalam kasus pada chapter 11, perusahaan debitur umumnya tetap menguasai aset dan disebut sebagai debtor in possession. Namun, pengadilan dapat menunjuk seorang private trustee jika ada alasan tertentu, misalnya adanya penipuan, ketidakjujuran, salah arus besar, atau demi kepentingan kreditur dan pemegang saham. Meski begitu, hakim kebangkrutan biasanya enggan menunjuk trustee karena manajemen perusahaan dianggap lebih kompeten dalam mengelola dan menstrukturisasi perusahaan yang insolven. Walau jarang, penunjukan trustee tetap terjadi. Contohnya pada tahun 2003 ketika Hawaiian Airlines harus diawasi trustee atas permintaan kreditur besar yang merupakan anak perusahaan Boeing.
Jika pengadilan memutuskan penunjukan trustee, maka ia akan ditunjuk oleh US trustee atau oleh pengadilan di distrik yang tidak memiliki US trustee. Selain itu, dalam waktu 30 hari sejak perintah penunjukan, pihak yang berkepentingan dapat meminta pemilihan individu independen sebagai trustee. Ketentuan untuk memungkinkan pemilihan trustee independen ini merupakan perubahan penting yang diperkenalkan melalui Bankruptcy Reform Act 1994. Nah, terdapat beberapa tugas seorang trustee atau debtor in possession. Yang pertama, yaitu bertanggung jawab atas harta debitur termasuk operasi bisnis debitur. Yang kedua, mengajukan daftar kreditur, jadwal aset dan liabilitas, serta laporan keadaan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta pailit debitur dan administrasinya. Yang keempat, memeriksa klaim debitur dan mengajukan keberatan terhadap klaim yang dianggap tidak sah. Biasanya hanya trustee yang bisa mengajukan keberatan. Kemudian yang kelima, mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tersebut tidak diajukan. Yang keenam, menyerahkan laporan akhir tentang pengelolaan trusteeship sesuai dengan yang diminta oleh pengadilan. Topik selanjutnya yaitu mengenai perwakilan komite atau komite representation. Dalam chapter 11, komite kreditur dibentuk untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga aset debitur. Komite meninjau transaksi debitur, dapat mengajukan keberatan ke pengadilan dan menjadi perantara utama negosiasi dengan debtor in possession. Komite tidak dipilih, melainkan ditunjuk oleh US trustee. Biasanya beranggotakan 7 kreditur tanpa jaminan terbesar. Susunan dapat diubah dan komite tambahan bisa dibentuk. Komposisi komite sangat menentukan keberhasilan reorganisasi dan konflik antar komite bisa menggagalkan proses. Bankruptcy Reform Act 1994 memberikan PBGC hak suara dalam komite kreditur meski sebelumnya hanya anggota tanpa suara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi di bawah chapter 11. Reorganisasi bisa berlangsung dari 6 bulan hingga beberapa tahun. Selama proses debtor in possession tetap mengelola bisnis sambil menyiapkan rencana reorganisasi dengan aturan ketat dan pengadilan kebangkrutan. Saat pengajuan rekening dan pembukuan lama ditutup, lalu dibuka jalur yang baru. Untuk menjaga operasional perusahaan, biasanya mencari jalur kredit baru atau debtor in possession financing yang harus mendapat persetujuan oleh pengadilan. Di sini juga terdapat manfaat potensial perlindungan chapter 11 bagi debtor in possession. Dalam chapter 11, dengan persetujuan pengadilan kebangkrutan, perusahaan dapat memangkas biaya tenaga kerja, mengakhiri program pensiun, serta menolak kontrak eksekutori atau sewa yang merugikan. Klaim akibat pembatalan kontrak dianggap sebagai utang tanpa jaminan dan bunga atas utang tersebut berhenti sejak pengajuan. Kreditur tanpa jaminan tidak bisa menuntut aset debitur tanpa izin pengadilan, sedangkan kreditur dengan jaminan tetap dilindungi lewat pembayaran. Restrukturisasi utang di luar pengadilan sulit karena butuh persetujuan 95% pemegang obligasi, sementara di bawah pengadilan cukup 2/3. Melanjutkan dari slide sebelumnya, terdapat kerugian dari pengajuan chapter 11. Kerugian pengajuan chapter 11 bagi perusahaan debitur cukup signifikan. Perusahaan kehilangan kepercayaan dari kreditur, pemasok, pelanggan, dan karyawan karena stigma kebangkrutan. Selain itu, operasional menjadi terhambat karena hampir semua keputusan penting seperti pengeluaran modal, pinjaman, atau pelepasan aset harus mendapatkan persetujuan oleh pengadilan. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan harus menjual unit-unit yang menguntungkan untuk memenuhi tuntutan kreditur. Kerugian terbesar adalah biaya proses yang sangat tinggi, karena pengacara, penasihat hingga komite kreditur dan pemegang saham semuanya dibayar dari aset perusahaan. Amandemen Undang-Undang Kepailitan 1994 memberi kewenangan pengadilan untuk memangkas biaya yang dianggap tidak wajar ini. Selanjutnya yaitu rencana reorganisasi atau the plan of reorganization. Nah, rencana
reorganisasi dalam chapter 11 bertujuan agar pengadilan dapat mengesahkan rencana yang adil dan wajar bagi semua pihak. Pada 120 hari pertama, hanya debitur yang boleh mengajukan rencana. Setelah itu, pihak lain juga bisa mengajukan. Beberapa perusahaan memilih pre-package bankruptcy dengan rencana yang sudah disetujui kreditur sebelumnya untuk menghemat waktu dan biaya, seperti General Motors pada tahun 2009. Konfirmasi rencana memerlukan persetujuan minimal 2/3 nilai klaim dari lebih dari setengah jumlah klaim dalam setiap kelas. Jika tidak semua setuju, pengadilan dapat memaksakan atau cram down bila rencana dianggap adil. Setelah dikonfirmasi, debitur mendapatkan penghapusan utang secara sesuai rencana. Dalam praktiknya, proses sering rumit karena adanya negosiasi antara kreditur, investor yang membeli klaim utang dengan diskon, serta semakin aktifnya pemegang saham dalam membela kepentingannya. Pada ketentuan chapter 11, mensyaratkan bahwa rencana reorganisasi harus yang pertama, mengidentifikasi kelas klaim. Kecuali untuk biaya administrasi, klaim dapat timbul setelah pengajuan involunter tetapi sebelum perintah perlindungan atau penunjukan trustee serta klaim pajak tertentu yang mendapat prioritas. Kedua, menentukan kelas klaim yang tidak dirugikan atau non-impaired, yaitu kelas klaim yang hak hukumnya tidak berubah karena rencana. 3. Menentukan kelas klaim yang dirugikan atau impaired. Yang keempat, memperlakukan semua klaim dalam satu kelas dengan sama. Kelima, menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana seperti mempertahankan properti oleh debitur, merger, modifikasi hak gadai, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Yang keenam, melarang penerbitan sekuritas ekuitas tanpa hak suara atau non-voting equity securities. Ketujuh, memuat ketentuan tentang pemilihan pejabat dan kreditur yang konsisten dengan kepentingan kreditur pemegang ekuitas serta kebijakan publik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan keuangan selama reorganisasi. Jadi, proses reorganisasi itu dapat memakan waktu beberapa tahun. Jadi, perusahaan tetap harus menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan kepada SEC selama periode ini dan setelah reorganisasi selesai. Nah, dampak proses terhadap neraca itu dapat kita lihat. Jadi, kewajiban tanpa jaminan atau tanpa agunan dan kewajiban dengan jaminan kurang yang timbul sebelum perusahaan memasuki proses merupakan kewajiban prapetisi yang dapat dikompromikan. Jadi, perusahaan debitur dan komite kreditur menegosiasi pembayaran kewajiban ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang diklaim. Perusahaan melaporkan kewajiban ini sebagai pos terpisah di neraca. Jadi, sisa kewajiban perusahaan dilaporkan dengan cara yang biasa. Kewajiban ini juga merupakan kewajiban prapetisi yang dijamin dan kewajiban prapetisi. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada dampak proses terhadap laba rugi dan laporan arus kas. Jadi biaya profesional dan beban serupa yang terkait langsung dengan proses reorganisasi dibebankan pada saat terjadinya. Jadi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang direalisasi dan penyisihan kerugian yang timbul dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pos reorganisasi. Nah, kecuali untuk yang diwajibkan untuk dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Jadi, laba per saham untuk perusahaan reorganisasi itu harus dilaporkan seperti biasa. Kemungkinan penerbitan saham biasa atau setara saham biasa dalam rencana reorganisasi juga harus diungkapkan. Nah, selanjutnya itu ada laporan keuangan gabungan tambahan, di mana ASC 852 mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas dalam proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Nah, umumnya reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi liabilitas dan akun modal, serta revaluasi aset, di mana partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang direorganisasi itu memiliki kepentingan yang setara oleh pengadilan kepailitan. Jadi, selanjutnya itu ada nilai reorganisasi, di mana itu menentukan nilai reorganisasi entitas yang keluar dari kebangkrutan merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Jadi nilai reorganisasi entitas yang keluar mendekati nilai wajar entitas tanpa memperhitungkan liabilitasnya. Terus umumnya nilai reorganisasi ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan untuk bisnis yang direkonstruksi, ditambah dengan hasil yang diharapkan dari penjualan aset yang tidak diperlukan dalam bisnis baru. Nah, menurut GAAP, di ASC 852 menetapkan 2 syarat yang harus dipenuhi untuk pelaporan awal.
yang dimana ada nilai reorganisasi aset entitas yang baru muncul segera sebelum tanggal konfirmasi. Rencana reorganisasi harus kurang dari total semua kewajiban partisipasi dan klaim yang diizinkan yang tunduk pada kompromi. Terus yang kedua itu ada pemegang saham dengan hak suara yang ada sebelum konfirmasi rencana reorganisasi harus menerima kurang dari 50% dari entitas yang baru muncul tersebut. Nah, Selanjutnya itu ada pelaporan awal yang baru. Jadi pelaporan awal baru itu menghasilkan entitas pelaporan baru tanpa laba ditahan atau saldo defisit, di mana nilai reorganisasi perusahaan harus dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan sesuai dengan metode akuisisi untuk transaksi berdasarkan GAAP. Nah, kewajiban selain pajak penghasilan tangguhan dilaporkan pada nilai kininya pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Nah, GAAP dalam ASC 740 mewajibkan manfaat pajak tangguhan yang direalisasi dari penghasilan kerugian operasional bersih sebelumnya diterapkan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai reorganisasi yang melebihi jumlah yang dialokasikan ke aset teridentifikasi dan aset tak berwujud lainnya hingga habis, dan terakhir, sebagai pengurangan beban pajak penghasilan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah pelaporan oleh entitas yang tidak memenuhi syarat untuk pelaporan fresh start, di mana perusahaan yang baru saja mengalami reorganisasi itu dan tidak memenuhi kriteria pelaporan awal baru melaporkan liabilitas pada nilai kini dengan menggunakan suku bunga yang sesuai berdasarkan GAAP. Nah, ASC 835. Terus habis itu, pengampunan utang harus dilaporkan sebagai pos yang tidak biasa atau keuntungan lainnya, di mana akuntansi kuasi reorganisasi tidak digunakan untuk entitas yang baru saja mengalami perlindungan pengadilan kepailitan. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi kasus reorganisasi. Nah, di sini ada kasus bahwa T Corporation itu mengajukan permohonan perlindungan dari kreditor berdasarkan bab 11 Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 5 Januari 2016. TIK itu merupakan debitur yang memiliki aset, dan pada saat pengajuan permohonan neraca perusahaan itu mencakup hal berikut. Dan di sini terdapat neracanya dan kita sudah lihat bahwa aset dan liabilitasnya sudah balance, yaitu senilai 2.100. Nah, pada tanggal pengajuan rekening bank dan pembukuan TIK itu ditutup dan pembukuan baru dibuka. Nah, perusahaan itu mengatur pembiayaan jangka pendek dengan bank dengan persetujuan pengendalian kepailitan agar dapat melanjutkan operasi sambil menyusun rencana reorganisasinya. Nah, selama tahun 2016 itu tidak ada kewajiban prapetisi yang dibayarkan dan tidak ada bunga yang diakrual atas wesel bank atau obligasi yang harus dibayarkan. Nah, pengadilan kepailitan ini itu mengizinkan TIK Corporation itu untuk berinvestasi sebesar 100.000 dalam peralatan baru pada bulan Agustus 2016. Nah, peralatan baru ini memiliki masa manfaat itu selama 5 tahun. Dan TIK itu menggunakan metode penyusutan garis lurus yang dihitung hingga setengah tahun terdekat. Nah, biaya penyusutan gedung itu adalah 500 per tahun dan tarif penyusutan peralatan lama itu 60.000 per tahun. Amortisasi patennya itu 50.000 per tahun. Biaya yang terkait dengan kebangkrutan termasuk semua pengeluaran komite kreditor dan komite pemegang ekuitas itu dibebankan pada saat terjadinya dan dibayarkan secara tunai. Nah, di sini untuk reklasifikasi kewajiban yang tunduk pada kompromi pada awal tahun 2016, TIK itu mengklarifikasi uang liabilitas yang akan dikompromikan ke dalam akun terpisah. Entry untuk mencatat reklasifikasi tersebut itu ada sebagai berikut. Nah, di sini ada akun-akun dari liabilitas. Nah, di sini akun payable-nya 600 dari soal slide sebelumnya atau dari data neraca sebelumnya. Lalu ada tax payable 150, accrued interest payable on 15% bonds itu 90, tax payable to bank itu 260. Dan di sini ada 15% bonds payable itu senilai 1.200, dan di sini total dari semuanya atau dianggap sebagai liability subject to compromise itu senilai 2.300.
Nah, klaim pra-petisi sebesar 2.300 atau 2.300.000 itu dimasukkan secara terpisah dalam neraca per 31 Desember 2016. Nah, di sini ada sajian laporan gabungan laba rugi dan laba ditahan untuk tahun 2016 serta neraca per 31 Desember 2016. Untuk slide ini dan slide selanjutnya itu sudah disajikan semua laporan gabungan laba rugi dan laba ditahan untuk tahun 2016. Baik, selanjutnya di sini selama 6 bulan ke depan itu TIK akan terus beroperasi berdasarkan bab 11 Kitab Undang-Undang Kepailitan sambil menyusun rencana reorganisasinya, dan pada tanggal 30 Juni 2017 TIK itu telah memiliki rencana tersebut. Neraca dan laporan laba rugi yang mencerminkan operasi selama 6 bulan pertama tahun 2017 itu dirangkum sebagai berikut. Nah, di sini aset dan ekuitasnya bisa dilihat bahwa sama-sama 2050, dan di sini juga ending defisitnya itu rugi sebesar 1.000. Nah, setelah negosiasi yang ekstensif di antara para pihak yang berkepentingan, nilai reorganisasi ini sebesar 2.200.000 itu disepakati, dan rencana reorganisasi ini diajukan ke pengadilan. Ketentuan rencana reorganisasi TIK yang diusulkan meliputi hal berikut. Yang pertama, obligasi 15% TIK yang terutang dijamin dengan tanah dan bangunan. Para pemegang obligasi ini setuju untuk menerima saham biasa baru sebesar 500.000, utang senior sebesar 500.000 dan obligasi 12%, dan bagian lancar senior sebesar 100.000 yang terutang pada tanggal 31 Desember 2017. Lalu yang kedua, klaim pajak prioritasnya sebesar 150.000 akan dibayarkan tunai segera setelah pengadilan kepailitan itu mengesahkan rencana reorganisasi. Nah, yang ketiga, sisa klaim pre-petisi yang tidak dijamin, tidak diprioritaskan sebesar 950 akan diselesaikan sebagai berikut. Yang pertama, kreditor yang diwakilkan oleh bagian utang usaha akan menerima utang subordinasi sebesar 275.000 dan saham biasa sebesar 140.000. Lalu yang kedua, bunga akrual sebesar 90.000 atas obligasi 15% akan dihapuskan. Lalu yang terakhir ada wesel bayar sebesar 260.000 kepada bank akan ditukar dengan utang subordinasi sebesar 1.200 dan saham biasa sebesar 60.000. Lalu untuk yang keempat, di sini yang terakhir itu pemegang ekuitas akan menukarkan saham mereka dengan saham biasa perusahaan yang sedang berkembang senilai 100.000. Nah, di sini ada firma itu membandingkan nilai reorganisasi dengan total liabilitas pasca petisi dan klaim yang dikabulkan pengadilan pada tanggal 30 Juni untuk menentukan apakah pelaporan awal yang baru sesuai atau jumlah ini dalam ribuan. Di sini ada post petition liabilitas itu 2.255, allowance claim subject to compromise itu 2.300, dan di sini total liabilitas pada 30 Juni 2017 itu 2.555. Nah, ada pengurangannya apa ya? Reorganisasi value-nya sebesar 2.200. Lalu excess liabilitas over reorganization value-nya berapa ya? 355. Nah, kelebihan liabilitas atas nilai reorganisasi ini menunjukkan bahwa syarat pertama untuk pelaporan awal baru itu terpenuhi. Rencana reorganisasi itu mengharuskan pemegang saham lama untuk mempertahankan kepemilikan kurang dari 50% di perusahaan yang sedang berkembang, sehingga syarat kedua juga terpenuhi dan pelaporan awal baru telah sesuai. Nah, ringkasan struktur modal reorganisasi yang diusulkan itu sebagai berikut. Nah, di sini ada propetition liabilitasnya 255.
lalu tax payable-nya 150, lalu current priority of senior debits pada 31 Desember 2017 itu 100, lalu senior debits 12% bonds itu 500, subordination debit itu 395, lalu common stock-nya 800. Nah, jumlahnya itu 2.200. Rencana tersebut itu disetujui oleh masing-masing kelas klaim dan dikonfirmasi oleh Pengadilan Kepailitan pada tanggal 30 Juni 2017. Nah, T Corporation itu mencatat ketentuan rencana reorganisasi dan penerapan pelaporan awal baru dalam pembukaan entitas lama sebagai berikut. Nah, di sini ada account payable senilai 600, lalu interest payable 900, notes payable-nya tumbangnya berapa? 2.600, lalu ada 15% bonds payable senilai 1.200. Nah, di sini ada 12% senior debitnya berapa? 500 dari data awal. Lalu 12% senior debit current-nya berapa? 100. Lalu subordination debitsnya itu 395. Lalu ada common stock-nya nih sebesar 700. Nah, di sini ada keuntungan nih on debit discharge itu berapa? 455. Lalu di sini ada common stock juga. Nah, untuk mencatat dari jurnal lain itu common stock-nya berapa? 500. Dan di sini ada pada common stock new dan additional paid in capital sebesar 100 dan 400. Nah, di sini aset TIC yang memiliki nilai wajar berbeda dari nilai buku tercatat pada tanggal 30 Juni 2017. Nah, diringkas sebagai berikut. Di sini ada fair value, book value, dan ada difference. Dan inventory-nya dari fair value-nya 375, book value-nya 350, dan difference-nya 25. Lalu ada land-nya fair value-nya 300, book value-nya 200, difference-nya 100. Lalu ada buildings-nya sebesar fair value 350, book value-nya 425. Di sini ada difference-nya mengurang atau rugi itu 75. Lalu ada equipment-nya berapa? Fair value-nya 260, book value-nya 290. Di sini juga rugi 30. Dan di sini ada patennya fair value 0, book value 125 dan difference-nya rugi 125, dan total semuanya dari fair value yaitu 1.285 dan book value 1.390 dan difference ini ada 105. Nah, untuk entry yang menyesuaikan aset TIC ini dengan perbedaan nilai wajar atau nilai buku dan mencatat awal yang baru itu sebagai berikut. Nah, di sini ada jurnal untuk mencatat TIC aset to their fair value. Ada inventory senilai 25, ada line sebesar 100, dan loss on asset revaluation itu 105. Pada buildings netnya 75, equipment netnya 30, dan patennya 125. Dan di sini juga ada untuk pencatatan elimination the deficit and additional paid and capital and record to access recognition file and the fresh start. Itu ada di debitnya recognition value of asset of identifiable asset itu 250. Lalu ada gain on debit discourse-nya 455, additional paid in capital-nya 400. Di sini di kreditnya ada loss on asset revaluation 105 dan defisit 1.000. Nah, di sini ada nih dua kolom paling kiri dari kertas kerja ini mencerminkan neraca per 30 Juni 2017. Nah, tetap sebelumnya mengakui ketentuan rencana reorganisasi dalam menetapkan pelaporan awal yang baru entry A dan hingga E ini dalam kolom penyesuaian itu menyesuaikan aset teridentifikasi dengan nilai reorganisasinya yang mendekati nilai wajar.
Selesai nilai reorganisasi atas nilai wajar aset itu teridentifikasi dicatat, entry kertas kerja G hingga K ini memberlakukan ketentuan rencana reorganisasinya. Nah, perhatikan bahwa kolom terakhir neraca yang direorganisasi merupakan neraca akhir entitas lama dan neraca awal entitas yang baru muncul. Nah, meskipun neraca awal entitas baru ini mencerminkan nilai reorganisasi aset, GAAP ASC 852 ini menetapkan bahwa penyesuaian terhadap biaya historis harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan awal. Nah, T Corporation dan yang baru juga harus mengungkapkan jumlah penghapusan utang defisit yang dihapuskan dan faktor-faktor kunci yang digunakan dalam penentuan nilai reorganisasinya. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat dan apabila ada kesalahan saat menyampaikan materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.